Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Jauharoh dari kelas D1 Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah adalah suatu sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat kesadaran atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah membangun bangsa yang berakhlak mulia, bermoral tangguh, bertoleransi, dan memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan karakter juga dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial, membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial yang baik seperti bertoleransi, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap perbedaan. Implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan sejak usia dini dan melibatkan lingkungan keluarga, sekolah, dan serta memanfaatkan berbagai media belajar. Nah, evaluasi dari SMK Islam Tanwirul Afkar ini keistiqomahan atau kekonsistenan dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa. Nah, dan bagaimana sih nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam program tersebut? Yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti sholat duha dan duhur berjamaah, terus lalu mengaji kitab. Yang kedua, yaitu kebinekaan global, yang mana pengenalan budaya kepada khalayak umum melalui media live streaming, YouTube Kisar Entertainment. Yang ketiga yaitu bergotong royong, seperti proyek P5 sekolah yang mengharuskan kerja tim. Yang keempat yaitu mandiri, ekskul, sekolah berbasis boarding school, dan adanya tugas individu. Yang kelima yaitu bernalar kritis, penentuan karir lanjutan. Yang keenam yaitu kreatif, seperti dorongan membuat portofolio sesuai program keahlian yang diajarkan. Nah, untuk memperdalam pengetahuan tentang hal tersebut, saya ingin melakukan wawancara terhadap salah satu guru dan salah satu siswa dari SMK Islam Tanwirul Afkar. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mewawancarai dari salah satu guru dari SMK Islam Tanwirul Afkar. Nah, di sini saya akan sedikit mewawancarai ini tentang program pendidikan karakter di sekolah. Dan kepada Bu Guru, monggo memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Bu Hilmi. Saya guru pengampu PKN di SMK Islam Tanwirul Afkar. Di sini saya ingin sedikit bertanya nih, Bu. Bagaimana sih dampak dari program pendidikan karakter terhadap pembentukan karakter dan moral pada siswa, dan apa sih keterkaitannya terhadap ajaran Pancasila? Oke, baik. Pertanyaannya adalah dampak dari pendidikan karakter dan apa keterkaitannya dengan ajaran Pancasila. Iya, betul. Baik. Jadi kita jawab yang nomor 2 dulu, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa. Keterkaitannya apa sih gitu kan? Iya. Jadi pendidikan karakter itu sebenarnya diambil dari Pancasila, akarnya yaitu Pancasila. Nah, akhirnya Pancasila ini diambil sari-sarinya, terus kita buatkan di kurikulum. Nah, jadi keterkaitannya ya pasti ada, karena memang dasarnya Pancasila. Jadi dari sila 1 sampai 5 ada di kurikulumnya pendidikan karakter. Nah, terus apa dampaknya dari pendidikan karakter ke moral siswa, ke karakternya siswa? Iya, betul. Oke. Jadi untuk dampaknya itu kita bisa lihat dari ini, profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan ada 6 aspek ya. Iya.
Nah, ya udah. 6, pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, dampaknya 6 ini. Gitu. Jadi, dampaknya yang pertama, kalau saya jelasin dikit-dikit ya. Iya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti ya si anak punya pegangan dalam menjalani hidup sampai akhir hayatnya, yaitu apa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai khalifah penjaga bumi, Iya, gitu kan ya. Jadi ya hablum minallah ya hablum minannas, imbang gitu ya. Jadi itu pertama dampak dari pendidikan karakter. Mereka tahu pedoman hidup mereka apa gitu. Yang kedua, berkebinekaan global. Bineka dan global. Bineka itu budaya kita sendiri yang beda-beda, tapi kita tetap kenal itu. Dan global itu mengenai kancah internasional. Jadi selain kita kenal, selain kita paham sama budaya kita sendiri, kita juga masih ngikutin apa yang terjadi di kancah internasional. Jadi kita nggak ketinggalan. Dan bahkan lebihnya nanti pelajar Pancasila itu bisa memperkenalkan budaya lokal ke internasional. Nah itu dampaknya. Iya. Yang nomor 3 yaitu aspek bergotong royong. Harapannya dan dampaknya nanti pelajar Pancasila itu akan punya skill untuk kolaboratifnya lebih tinggi. Iya. Gotong royong kan kerjasama ya. Iya. Itu nanti kerjasama dalam penyelesaian proyek apa atau apa gitu. Nah itu dampaknya kolaboratif, suka kerjasama kayak gitu. Nah yang keempat itu selain handal dalam membangun relasi dengan orang lain, tapi juga mandiri dia. Jadi ketika dia berdiri sendiri di kakinya sendiri, dia tetap bisa jalan. Maksudnya apa? Berarti tandanya si pelajar Pancasila ini punya kapabilitas memang dalam dirinya yang bisa dimanfaatkan baik untuk dirinya sendiri maupun ketika kerjasama sama orang lain. Nah itu maksud dari mandiri gitu ya. Iya. Terus yang kelima yaitu aspek bernalar kritis. Nah dampaknya pun ya nanti pelajar Pancasila akan memiliki pemikiran yang kritis. Jadi ketika ada banyak informasi yang datang, mereka nggak mentah-mentah untuk melahap itu. Pertama masih oke, diterima, mana yang perlu diterima, karena nggak semua informasi bisa kita terima gitu kan ya, yang perlu aja. Terus kita analisis kayak gimana kita sinkronkan antar informasi, terus kita ambil kesimpulan. Nah ketika sudah berhasil mengambil kesimpulan, nanti dampaknya kita bisa menciptakan keputusan yang tepat terhadap sebuah persoalan. Nah itu jadi ketika membuat keputusan itu nggak ngawur, ada dasarnya, ada pertimbangan baik buruknya apa. Jadi nanti untuk ketika terjadi misalnya ya, alternatifnya jadinya udah tahu, udah kebayang. Soalnya sebenarnya udah pernah mikir tentang kalau misal aku ngambil keputusan A nanti dampaknya ini. Oh, oke, nanti kalau ada apa-apa alternatifnya ke sini. Beda kalau misalnya ngambil keputusannya ngawur, anggaran icap-cicuk ngitung benek gitu ya. Itu bahaya. Terus yang keenam yaitu aspek kreatif atau nanti pelajar Pancasila ya pasti kreatif. Karena apa? Karena dominasi pembelajaran pendidikan karakter itu basisnya pembelajaran proyek. Jadi siswa diminta untuk membuat proyek yang di luar pembelajaran kelas. Nah itu kan butuh hal-hal yang kreatif ya untuk bisa disajikan, bisa ditonton, bisa dinikmati gitu kan. Nah kreatif di sini selain bisa memanfaatkan apa yang ada, tapi tetap nggak lepas dari etika yang ada. Jadi kreatifnya masih dalam konteks aman. Jadi nggak kayak paman coki kayak yang dulu kan babi dengan kurma apakah menjadi halal kan itu kan kurang beretika. Nah kayak gitu. Jadi untuk dampak dari pendidikan karakter itu bisa dilihat dari aspek profil Pancasila. Nah di situ. Jadi itu untuk keterkaitannya pasti terkait karena memang pendidikan karakter itu dasar kurikulumnya ngambil dari Pancasila. Baik.
Baik ya Bu, terima kasih karena sudah berkenan saya wawancarai. Nah, di sini saya juga akan mewawancarai salah satu siswi dari SMK Islam Tanwirul Afkar. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amanda Afia, siswi dari SMK Islam Tanwirul Afkar. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih dampak dari program pendidikan karakter terhadap pembentukan karakter dan moral pada siswa? Dan apa sih keterkaitannya terhadap ajaran Pancasila? Pendidikan karakter memiliki dampak yang sangat berpengaruh. Salah satunya membentuk kepribadian siswa, menumbuhkan motivasi diri, dan ada rasa tanggung jawab. Lalu keterkaitan ajaran Pancasila, nomor 1 yakni ketuhanan, nomor 2 toleransi, nomor 3 kemanusiaan, keempat persatuan, cinta tanah air, dan yang kelima demokrasi. Baik, sekian wawancara saya pada hari ini. Saya sudah mewawancarai 2 orang, yaitu 1 guru dan 1 siswa. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.